Purbaya menyambut positif hal itu. Direktur BI mundur, cakep, berarti gentle dan bertanggung jawab. Dan ini kesalahannya fatal ya, karena ini langsung ambruk ya. Purbaya menyambut positif hal itu. Sepakat, dan kita rakyat juga menyambut positif. Karena pemimpin yang benar, pemimpin yang baik adalah bertanggung jawab atas kebijakan yang sudah diambil ya. Serta bagaimana mekanisme itu berjalan yang harusnya memang terus bertumbuh dan stabilitasnya dijaga ya. Dan kita berharap ekonomi Indonesia ke depannya memang jauh lebih baik dan meroket. Khususnya kita harus terus menjaga investor asing tetap punya confidence dan kepercayaannya penuh terhadap bangsa ini. Info A1 nih guys, baru awal 2026, Presiden Prabowo siap-siap reshuffle jilid 5. Siapa aja yang bakal kena tendang kali ini? Dengar-dengar nih, ada 7 nama besar yang posisinya lagi di ujung tanduk. Mulai dari Pak Pratikno, Pak Sugiono, Bu Mutia Hafid, Pak Kodari, sampai Pak Natalius Pigai dan Bu Widianti. Tapi yang paling panas, posisi Menteri KKP, Pak Trenggono, katanya masuk daftar ganti. Dan tebak, siapa yang baru aja merapat? Yes, Bu Susi Pujiastuti. Kemarin beliau kepergok diskusi serius bareng Seskap Teddy. Biasanya nih, kalau udah dipanggil Seskap jelang reshuffle, wanginya bakal comeback jadi menteri. Kangen gak sih sama aksi tenggelamkan kapal pencuri ikan? Apa ini saatnya Bu Susi bersih-bersih laut lagi? Jujur, kalian setuju nggak Bu Susi balik jadi menteri KKP? Atau mending yang lain aja? Isu reshuffle kabinet kembali mengguncang publik. Sejumlah nama menteri dikabarkan masuk daftar evaluasi Presiden Prabowo, memicu spekulasi bahwa perombakan besar di kabinet hanya tinggal menunggu waktu. Bahkan, beberapa figur baru mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti, seolah menandakan adanya pertarungan kepentingan di balik layar kekuasaan. Meski pihak istana belum memberi kepastian, rumor reshuffle ini terus menguat dan menjadi perbincangan politik nasional. Publik pun bertanya-tanya, apakah reshuffle ini murni soal kinerja, atau justru sinyal perubahan peta kekuatan politik di pemerintahan? Menurut kalian, siapa nih menteri yang cocok diganti? Inilah menteri-menteri yang dirumorkan bakal diresapel oleh Prabowo Subianto. Pertama ada Menteri Luar Negeri Sugiono. Kayaknya ini nggak mungkin diresapel karena Sugiono ini adalah salah satu kesatrianya Prabowo Subianto di Gerindra. Kalaupun mungkin diresapel, ini hanya pindah jabatan untuk mengisi pos jabatan lainnya. Terus yang kedua ada Menteri KKP Trenggono. Kalau ini mungkin diresapelnya sangat tinggi karena beliau ini kemarin kan pingsan dan kesehatannya kayaknya memburuk gitu. Jadi kemungkinan diresapel itu tentu ada. Terus yang ketiga ada Bapak Pratikno sebagai Menteri PMK. Kemungkinan untuk diresapelnya tentu saja tinggi. Karena apa? Karena Bapak Pratikno ini adalah bukan aslinya gerbong Prabowo, tapi beliau adalah gerbong Solo. Mungkin saja Bapak Prabowo menginginkan untuk mengurangi postur gerbong Solo di kabinetnya. Terus yang keempat ada Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Meskipun dia ini bukan Gerindra asli, Gerindra Tulen, tapi dia pendukung Prabowo sejak lama. Bahkan di pemilu-pemilu sebelumnya Prabowo kalah, Natalius Pigai tetap setia mendukung Prabowo. Tapi hingga saat ini gebrakan soal hak asasi manusia di pemerintahan Prabowo juga nggak terlalu kencang gitu. Jadi kemungkinan untuk diresapelnya Bapak ini ya itu ada. Terus yang kelima Kepala KSP Muhammad Kodari. Sama ya, ini kasusnya seperti Menteri Hak Asasi Manusia. Sejauh ini gebrakan di KSP nggak yang gimana-gimana juga. Kalaupun nanti ini ternyata diresapel, ya kemungkinan itu sangat ada. Terus Mutia Hafid sebagai Menkominfo. Nah ini kan dulu diharapkan Mutia Hafid ini membangun Menkominfo itu bagus gitu ya. Tapi setelah setahun berjalannya pemerintahan Prabowo Subianto, kayaknya Menkominfo ataupun Kementerian Komunikasi ini juga nggak gimana-gimana amat gitu ya. Bahkan terbaru ada isu soal lowongan pekerjaan yang katanya melalui Google Drive yang aneh gitu ya, bisa dibuka oleh sesama peserta data-data para peserta tersebut. Jadi kemungkinan untuk diresapelnya mungkin ada gitu ya. Tapi mungkin juga bakal digantikan oleh orang partainya dari Bu Mutia Hafid ini. Terus yang terakhir ada Menteri Pariwisata Putri Wardana. Nah kalau ini sih kemungkinan diresapelnya sangat tinggi ya. Karena beberapa tahun ini gebrakan ke pariwisata kita juga nggak kencang-kencang amat, nggak ada kabarnya juga. Bahkan kemarin ada isu soal Bali sepi akhir tahun itu juga Kementerian Pariwisata juga nggak yang gimana-gimana, nggak punya jawaban apa-apa juga gitu. Kalau dibandingkan dengan Menteri Pariwisata sebelumnya, wah jauh lah. Tahu nggak menteri yang punya otak tapi nggak dipakai? Ini orangnya. MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Namanya Rahmat Pambudi, Menteri PPN. Dia juga Kepala Bappenas. Dia yang menyatakan bahwa MBG lebih penting daripada lapangan pekerjaan. Menteri ini sesat pikir. Di mana-mana semua orang pasti bilang bahwa lapangan pekerjaan lebih penting daripada MBG. Makanan anak-anak itu tanggung jawab orang tua, sementara negara wajib memberikan lapangan kerjaan setiap keluarga. Kalau buruh ditanya MBG atau pekerjaan, dia nggak mungkin mau meninggalkan pabrik hanya untuk mendapatkan MBG.
Kalau orang kantoran ditanya lebih pilih MBG atau lapangan pekerjaan, dia pasti lebih memilih kerja daripada mendapatkan MBG. Kalau orang sudah dapat kerjaan, dia bisa beli kulkas, dia bisa beli TV, dia bisa bayar cicilan, dia bisa ngasih anaknya makan setiap hari, dia bisa bayar sekolah. Jadi makan anak-anaknya dia akan nanggung sendiri. Negara cukup menyediakan pekerjaan bagi setiap orang. Jangan cuma janji saja 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi jangan sesat pikir agar negara kita sejahtera. MBG lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan. Logikanya begini, rakyat dikasih makan hari ini, besok dikasih makan, terus lusa dikasih makan lagi. Emang rakyat seperti hewan ternak apa dikasih makan tiap hari? MBG itu penting iya, tapi tanpa lapangan kerja, MBG berubah dari solusi jadi menu harian ketergantungan. Perut kenyang sesaat, masa depan tetap lapar. Kalau boleh milih ya, rakyat sebenarnya nggak minta disuapi terus. Mereka minta kesempatan bekerja supaya bisa beli makan dari hasil keringat sendiri dengan martabat bukan belas kasihan. Rakyat saat ini butuh lapangan kerja supaya bisa menyalakan dapur mereka masing-masing. Karena sejatinya pekerjaan memberi penghasilan, penghasilan memberi makan, dan makan tanpa pekerjaan hanya menunda masalah. Bisa-bisanya ya, selevel menteri ngomong seperti itu. Dia bilang kalau MBG itu lebih penting daripada lapangan pekerjaan. Apa mungkin dia otaknya juga ikutan nyangkut di gorong-gorong? Gini ya Pak, logikanya MBG itu makanan, lapangan kerja itu kehidupan. MBG itu efeknya hari ini, lapangan kerja efeknya seumur hidup. MBG bikin orang kenyang sekali, lapangan kerja bikin orang mandiri terus-menerus. Kalau MBG berhenti besok, rakyat balik kelaparan. Tapi kalau lapangan kerja ada, rakyat bisa beli makan sendiri, bayar sekolah sendiri, bayar rumah sendiri, bahkan bisa bayar pajak buat negara. Paham nggak sampai sini, tolol? Sadar atau tidak, ini yang dinamakan suatu kebodohan dan kemiskinan struktural yang sengaja dibuat oleh pemerintah. Membiarkan rakyat bodoh, kalau rakyat bodoh, rakyat susah kerja. Kalau rakyat susah kerja, rakyat akan miskin. Disitulah sistem populis mereka bermain. Membuat rakyat terus bergantung dengan bansos, kampanye money politik, supaya rakyat cuma berharap dari sistem pembodohan yang mereka buat. Mereka membuat narasi seperti inilah cara dunia bekerja, agar rakyat termakan dan tunduk kepada sistem pembodohan ini. Ketika rakyat bodoh, mereka tidak akan kritis, mereka akan menjadi rakyat yang realistis dengan kenyataan hidup mereka. Karena mereka sudah miskin, daripada mempertanyakan sistem atau menuntut sebuah perubahan, mending mereka mengikut karena mereka sudah susah hidupnya, sudah bodoh. Masyarakat lebih rentan terhadap manipulasi, informasi palsu atau narasi yang didikte oleh penguasa atau pihak-pihak yang berkuasa ketika rakyat bodoh dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Karena ini sengaja mereka buat agar rakyat tidak bisa pintar dan kritis. IHSG anjlok 8%. Polri mulai sikat mafia saham gorengan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah bicara. Fondasi ekonomi kita sehat, jadi kalau pasar jatuh, pelakunya jelas, mafia saham gorengan yang selama ini dibiarkan gentayangan. Tapi kali ini, mereka salah lawan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Sofri Simanjuntak, langsung turun tangan mendalami unsur pidana di balik anjloknya IHSG ini. Gak cuma gertakan. Brigjen Ade Sofri pastikan sudah ada pelaku yang divonis penjara dan denda miliaran rupiah, termasuk Direktur PT Multi Makmur Lemindo. Polri jamin penyidikan ini akan profesional dan transparan. Kita dukung penuh langkah tegas Polri untuk sikat habis manipulator pasar. Menurut kalian, siapa lagi emiten nakal yang harus diperiksa? Kenapa pejabat OJK dan BEI pada mengundurkan diri? Ya, karena Bursa Efek Indonesia itu kehilangan kepercayaan di pasar. Lalu, orang pada bertanya, apa kaitannya itu? Bursa Efek Indonesia itu adalah tempat untuk perdagangan saham dan lain-lain. Tidak hanya saham ya, banyak sekali di sana yang diperjualbelikan derivatif dan sebagainya. Dan penjualan saham itu diindikasikan dengan suatu indeks yang disebut dengan IHSG. Indeks harga gabungan saham IHSG itu dalam 2 hari, di tanggal 28 Januari, 29 Januari itu turun 16,7%. Apa itu artinya guys? Kalau diuangkan ternyata itu senilai dengan apa? 1.409 triliun rupiah atau 84 miliar US dollars. Gede bro, duitnya itu. Dan itu menyangkut apa? Itu adalah harga dari nilai kapitalisasi dari perdagangan saham di BEI. Lalu kenapa kok turunnya sedemikian terjun bebas itu? Ada lembaga internasional, pemeringatan internasional
yang namanya MSCI, Morgan Stanley Capital International. Ini lembaga apa sih? Lembaga ini adalah lembaga yang memberikan pemeringkatan kepada bursa efek di beberapa negara di dunia. Nah, terus pengaruhnya apa kepada yang kemarin kok pada mengundurkan diri dari OJK, dari BEI itu? Karena MSCI itu memberikan signal bahwa bursa efek Indonesia itu kemungkinan bisa turun loh. Statusnya itu dari emerging market ke frontier market. Apa artinya itu? Kalau dia emerging market, itu masih menjadi tempat yang bisa untuk para investor global itu bisa masuk keluar, dia bisa berinvestasi, dia bisa menjual sahamnya dengan mudah, dan transparansi serta kepemilikan saham di pemain bursa efek Indonesia itu transparan. Dan kalau itu turun ke frontier itu artinya perbatasan, bro. Artinya ya sudah, itu semua akan ada krisis kepercayaan dari para pemain global, saham global itu, dan seterusnya, transparansi, kepemilikan saham, dan seterusnya. Maka kemudian kalau MSCI tadi ya, Morgan Stanley Capital International menurunkan status bursa efek Indonesia turun dari frontier market, maka itu adalah merupakan resiko buat para pemegang saham, yang bergerak di perdagangan saham itu, untuk kemudian dia bisa aksi menjual. Dia akan keluar dari bursa efek kita dan bisa meninggalkan jumlah uang yang tadi ya, gapnya sangat besar tadi. Lalu apakah MSCI itu hanya satu-satunya? Ternyata tidak. Lembaga pemeringkatan bursa efek itu ada FTSE Russell misalnya dari UK. Ada juga S&P misalnya dari Amerika. Tetapi yang terkenal itu adalah MSCI tadi, MSCI ya. Dan MSCI ini memang sudah terkenal karena dia sangat profesional, independen, dan bisa dipercaya. Makanya hampir semua orang yang bergerak di bidang saham, di bidang bursa efek di seluruh dunia itu merefer kepada pemeringkatan yang dikeluarkan oleh MSCI tadi. Nah itu saja guys sebetulnya logikanya. Jadi sebetulnya lesson learned dari kejadian ini apa? Yang pertama, ini masalah kepercayaan. Bahwa bursa efek Indonesia itu dinilai. Padahal tadi MSCI tadi itu belum menyatakan kita turun dari emerging market ke frontier market loh, belum. Baru nanti Mei setelah dievaluasi. Ini hanya memberikan signal-signal bahwa ini kemungkinan loh akan turun loh levelnya loh. Nah akan dievaluasi lagi sampai bulan Mei. Tapi namanya market langsung bereaksi seperti itu ya. Nah sehingga lesson learned tadi yang saya sebutkan tadi yang pertama kepercayaan. Jadi professionalism dari BEI, dari OJK itu sangat penting untuk membangun kepercayaan global, para investor global itu di bursa efek Indonesia. Dan itu kalau goyah, semua akan goyah, mereka akan pull out semua dananya, dan kita akan IHSG-nya akan turun dengan sangat tajam. Yang kedua, ini adalah masalah kompetensi. Karena apa? Karena di BEI itu sudah disinyalir ya, sudah ditengarai akan ada fundamental issues mengenai transparansi, kualitas emiten, dan juga struktur kepemilikan saham yang kurang transparan. Dan ini sudah ditunggu-tunggu oleh market, tapi ternyata tidak ada perbaikan. Sehingga kemudian MSCI tadi itu mengeluarkan isu tadi, bahwa dia akan menurunkan levelnya. Dan yang ketiga guys, ya inilah, kalau kita terpapar di suatu lingkungan yang mengglobal seperti ini, maka professionalism di bidang apapun, termasuk pengelolaan bursa saham ini, akan sangat menentukan kita. Indonesia butuh orang-orang yang profesional, yang punya wawasan global, apalagi pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat global. Butuh orang-orang yang keren, butuh orang-orang yang profesional, orang-orang yang pintar tapi juga berbakti untuk negaranya, memperbaiki negaranya. Itu saja guys, 3 lesson learned yang bisa kita tarik dari kejadian akhir-akhir ini. Kepada pemerintah yang dengan cepat sigap sudah mengganti ada PJ-nya ya untuk ketua OJK, itu langkah yang tepat dan segera diperbaiki. Tapi pergantian, pengunduran diri para pejabat tinggi, pergantiannya para pejabat-pejabat yang ada di OJK dan BEI ini hanya satu langkah. Langkah yang lainnya masih ditunggu market. Jadi yang penting fundamental diperbaiki dan segera dilakukan improvement yang nyata, yang bisa dibaca oleh market. Mengapa Prabowo ngotot pilkada lewat DPRD? Usulan pemilihan kepala daerah pilkada melalui DPRD disetujui hampir semua partai politik yang duduk di parlemen. Gagasan mengembalikan pilkada oleh DPRD ini akan melanggengkan pemusatan kekuasaan dan praktik bagi-bagi kue antar koalisi partai politik berkuasa, kata peneliti pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini di Jakarta 30 Desember yang lalu. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, upaya untuk mengubah pilkada kembali melalui DPRD ini pernah digaungkan Koalisi Merah Putih yang merupakan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto Hatta Rajasa di parlemen pada 2014. Anggaran besar dalam penyelenggaraan dan ongkos politik yang terus membengkak menjadi alasan para politisi. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyebutkan dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada 2015 mencapai hampir 7 triliun rupiah. Bahkan pada tahun 2024 anggaran Pilkada melonjak drastis hingga lebih dari 37 triliun rupiah. Kedua, usulan Pilkada via DPRD saat ini diusung ketika 4 ketua partai yaitu Ketua
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bertemu di rumah dinas Bahlil di Jakarta. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera PKS belum mengambil keputusan karena masih mempelajari lebih lanjut mengenai opsi terkait pilkada ini. Hanya PDIP Perjuangan yang tetap keras menolak usulan ini. Ketua DPP PDIP Perjuangan Said Abdullah berkata, langkah pilkada melalui DPRD ini bisa membengkokkan aspirasi rakyat di daerah. Di tengah penanganan bencana banjir Sumatera yang lambat, isu ini kembali diangkat Presiden Prabowo Subianto ketika berpidato di hari ulang tahun Partai Golkar pada awal Desember lalu. Lalu dia menyinggung soal biaya penyelenggaraan pilkada langsung yang dianggap terlalu mahal. Ketiga, menurut hasil resmi KPU, komposisi suara 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen 4% dan lolos ke DPR RI pada pemilu 2024 didominasi oleh PDIP 16,72%, diikuti Golkar 15,28%, Gerindra 13,22%, PKB 10,62%, Nasdem 9,66%, PKS 8,42%, Demokrat 7,43%, dan PAN 7,24%. Artinya, bila divoting secara kalkulasi politik, saat ini pendukung wacana pilkada lewat DPRD didukung setidaknya 46,36%. Keempat, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini berkata, pilkada melalui DPRD ini berdampak pada stagnasi bahkan kemunduran demokrasi lokal. Selain itu, partai kecil menengah akan semakin terpuruk dan tidak berpeluang memenangi pilkada. Padahal dalam pilkada langsung, calon alternatif acap kali muncul bukan dari koalisi mayoritas, melainkan dari koalisi penantang, sebagaimana kasus Pramono Anung pada tahun 2024 di Pilkada Jakarta. Bahkan peluang calon perseorangan atau independen yang diakomodir oleh konstitusi akan tertutup. Artinya, kata dia, pilkada lewat DPRD ini bisa mematikan keragaman pilihan politik di daerah. Kandidat yang potensial dan kompeten juga bisa tersingkir dengan mudah karena mekanisme ini.